mau ngomongin PHD-nya lain. Kenapa? Podcast Hutang Duafa. Ya, Hutang Duafa. karena kita bicara ekonomi berbasis hutang yang nanti akan diturunkan kepada para duafa ini gitu kan. Berarti udah bener dong ya narasumber kita hari ini. Narasumbernya cocok sekali. Udah cocok banget dah. Pak Luhut mengatakan, kalau kau cinta tanah air, ya kan? Jangan kau katakan negara kau, nyindir si Tom kan? Karena si Tom ngomong di Amerika kan? Iya. Saya balik lagi. Kalau Pak Luhut sebagai jenderal yang cinta tanah air, jangan konflik kepentingan. Betul. Nah, kalau Jokowi, orang yang mencintai negara ini, jadilah negarawan. Karena menurut saya, yang paling parah di sini, kita memberikan sinyal, hukum adalah saya. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di PHD 4K podcast hanya di sini masih sama Bang Pumpida. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang nih Bang. PHD apa PHD? PHD podcast hanya di sini. 4K. Konsisten, kreatif, kritis, konsisten dan kocak. Iya. Kocak bener, apalagi ngomongin politik dan ekonomi akhir-akhir ini. Paling seru deh. Kita nih katanya mau ngomongin PHD-nya lain. Kenapa? Podcast Hutang Duafa. Ya, Hutang Duafa. karena kita bicara ekonomi berbasis hutang yang nanti akan diturunkan kepada para duafa ini gitu kan. Berarti udah bener dong ya narasumber kita hari ini. Narasumbernya cocok sekali. Udah cocok banget dah. Gimana Iya. nih? Apa kabar Pak Yanuar Rizky nih? Aduh luar biasa. Aduh, makin undangan pasti banyak banget ya, apalagi isu-isu politik, ekonomi, rebutan tayang di TV itu. Pas debat capres ketiga lah ya. Ada lagi Ya. kalimat green fashion. Ekonomi dua. Kedua. Cawapres ya, empat. cawapres. Ya. Semua cawapres soal ekonomi. Iya. Wah, luar biasa. Banyak istilah-istilah baru pula di ekonomi yang saya juga baru tahu, Bang. Apa kemarin greenflation? Apa? Greenflation. Terus apa lagi? Hilirisasi digital. Udah hilirisasi digital. Digital. Yang ada di kepala gue itu sinyal goyang, hilirisasi digital. Di digital gimana mau ngehilirisasi lagi gitu. Barangnya aja nggak ada gitu kan. Terus yang ada kan front end sama back end gitu. Tapi dia lupa gitu. Dia disangkain bisa turunin gitu. Yang penting gaya dulu ngomongnya. Yang penting kalian pinter lah ya. Nah, oke. Jadi kita nih mau ngobrolin, mau nanya sama expertnya namanya Pak Yanuar Rizky tentang sebenarnya kan ini kan udah mau selesai nih pemerintahannya Jokowi. Iya, betul. Ya kan di ujung tinggal ya nggak nyampe setahun lagi lah, Oktober kan Udah ya. hitungan Oktober bulan udah ya. selesai. Nah, itu kira-kira sebenarnya ketika tongkat estafet ini mau diterusin ke pemerintahan berikutnya, yang kita ingin lihat ini adalah gimana sih sebenarnya situasi ekonomi ini terlepas daripada hingar-bingarnya urusan politik ya, gitu ya. Nah, artinya secara real kan kalau ekonomi ini akan dirasakan rakyat dan ya coba kita dengerin aja. Sebenarnya gimana sih forecast-nya nih Pak Yanuar awal-awalnya gitu. Iya, kalau ngomong ekonomi gitu ya, sebetulnya balik lagi sih. Balik ke kita masing-masing. Kita merasa hidup lebih baik apa enggak gitu. Jadi kalau orang ngomong pertumbuhan ekonomi ya dibalikin ke orang per orang gitu. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang dihubungin 5 gitu. Hanya angka gitu angka, gitu. Sebenarnya kita dapat nggak 5%. Jangan-jangan kita malah tumbuhnya negatif. Itu kan artinya. Nah, pemilu itu kan ketika orang merasa banyak dalam situasi yang tidak nyaman, baik, tidak enak, tidak nyaman. Artinya sebetulnya ada persoalan di tataran mikro. Nah, yang sering disebutin dengan indikator-indikator kan dari makro. Kalau berdasarkan teorinya sih, kalau makronya bagus, datangnya dari mikro. Tapi belum tentu bisa selinier itu. Gitu. Jadi karena ada persoalan ketimpangan, ada persoalan akses, ada persoalan segala macam. Nah, kalau menurut saya sih ngukurnya sebenarnya yang terakhir ini. Perasaan terakhir ini kita tuh. begitu soal pemilu ini untuk suara, begitu bagaimana bansos ditarik ke depan. Jumlah diperbesar. Itu artinya sebetulnya ekonomi tidak baik-baik saja. Dari konsep bansosnya saja, ide mengeluarkan bansos itu berarti kan untuk menjadi bantalan ya. Bantalan. Berarti ekonomi tidak baik-baik Tidak saja. baik-baik saja. Gitu, Artinya kan terlepas daripada di disburse-nya kapan gitu ya. Kapan. Dan kemudian kan kalau orang seperti saya bilang tadi gitu, kalau orang kembali bertanya, kayaknya saya
ekonomi saya nggak tambah baik gitu. Hmm. Nah kalau ekonomi saya nggak tambah baik, ya ngapain juga saya milih yang keberlanjutan. Nah itu kan kelihatan dengan transaksi-transaksi bansos yang paniknya nggak ketulungan seperti ini. Iya, iya, iya. Jadi artinya sebetulnya ada yang nggak nyambung antara makro dengan mikro. Nah terus kalau kita lihat Jokowi itu kan sebetulnya sosial kapitalnya yang besar. Ya, ya. Jadi sebetulnya bukan pemimpin ekonomi sebetulnya, tapi pemimpin politik, solidarity maker. Jadi bagi semua orang, kalau kita lihat survei-survei ya sebelum yang MK-MK nih tentunya ya, survei-survei sebelum itu kan kepuasan terhadap presidennya tinggi. Tapi kalau kita lihat hampir semua survei, kalau ditanyanya soal ekonomi rendah. Ini kan sama aja dengan orang dulu terakhir-terakhir. Jadi pertanyaan kepuasan pemerintah tidak ternarasikan di dalam konteks keadaannya. Keadaannya. Gitu ya? Jadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya orang percaya kepada Jokowi karena sosial capitalnya, kepada individunya gitu. Bahwa Jokowi itu adalah solidarity maker. Gitu. Jadi sama juga dengan ketika dulu orang ngomong, ya sampai sekarang bahkan, kalau kita ke desa, banyak orang menganggap Soeharto tetap tokoh. Ya. Tapi kalau ditanya bahwa pas Orde Baru gitu yang lain-lain, orang bilang wah enggak deh, jangan lagi deh gitu. Ya, ya, ya. Itu kan sama gitu. Dua hal itu sama. Jadi sebetulnya survei-survei kepuasan terhadap presiden dalam hal ini Jokowi dan terhadap pemerintahannya itu nggak nyambung. Iya, iya, iya. Jadi itu artinya bahwa pemerintahan ini menjalankan stabilitasnya dengan social capitalnya seorang Jokowi. Jadi stabil gitu. Nah kalau ekonomi itu stabil, ya tentu bahwa semua akan terlihat baik-baik saja. Oke. Nah, tapi begitu orang misalnya ditanya, misalnya apa yang paling dikeluhkan? Orang ngomong soal korupsi, soal ketimpangan, tapi orang bilang puas sama Jokowinya. Nah, ini agak tidak nyambung, kemudian agak terkoreksi ketika ada putusan MK, kemudian MK, akhirnya banyak orang seolah-olah terbangun. Baru sadar. Ternyata persoalan korupsi, persoalan konflik kepentingan bukan di orang-orang sekitar Jokowi, tapi the problem ada di Jokowi itu sendiri. Makanya kalau kita lihat sekarang, social capitalnya nggak sekuat sebelum itu. MK. Nah, kalau tidak sekuat seperti ini, problemnya adalah siapapun yang menang di depan akan mewarisi instabilitas betul. Orang anggap gini, siapapun yang didukung Jokowi, kita merapat aja deh. Kenapa? Karena hitungannya social capitalnya. Orang ngitungnya kan gini, orang ngitungnya seorang berpandangan gini. Seandainya Soeharto nggak ikut lagi pemilu, dia menetapkan siapa, dia backup habis oleh siapa, oleh dia. Sama dengan dulu misalnya ketika Cina baru kena Tiananmen, demo besar-besaran. Partai Komunis Cina misalnya Xiaoping mengatakan potong satu generasi, dia angkat Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri. Siapa melawan Rongji, melawan saya. Itu kan konsolidasi politik di Cina terjadi karena yang namanya generasi yang sudah sebelum jatuh social capitalnya, dia udah mengundurkan diri ke belakang. Betul. Dia endorse seseorang yang masih clean lah, yang masih bisa clean, naik lah, di backup secara total politik oleh dia. Nah, orang berasumsi seperti itu. Dengan sosial kapital Jokowi setinggi itu, kalau Jokowi mengendorse seseorang, maka stabilitas akan tercapai. Ya kan, stabilitas akan tercapai, orang itu bisa melanjutkan pembangunan dan sebagainya. Tapi ya karena mungkin Jokowinya juga manusia biasa ya, dia juga manusia biasa gitu, dia juga akhirnya jadi membuka bahwa social capital dia nggak segede gitu ternyata. Gitu ya, nggak segede itu. Nah ini sama juga dengan, jadi kalau saya ngelihat ke depan ini, siapapun yang akan meneruskan pemerintahan ini, terutama ya menurut saya, yang di-endorse Jokowi menurut saya, justru mewarisi instabilitas yang besar. Serem ya dengarnya Gitu ya. Jadi, kenapa saya ngomong gitu? Kita ngomong kayak gini ada sejarahnya. Jadi di dunia ini, Bang Pompi, Mbak ya, selalu history repeat on itself. Stock repeat on itself. Krisis itu selalu mengulang-ulang. Tinggal sekarang kita mau ngomong, kita ini sekarang berada di patahan dunia yang mana sih?
Ya. Pasca COVID-19 sama pasca flu Spanyol, diikuti sama persoalan ketahanan pangan dan sebagainya. Oh, itu berarti dunia tahun 1920 sampai 1934. Tuh. Ya kan? Hmm. Oh, tapi juga ada fenomena misalnya krisis yang diakibatkan juga oleh harga energi dan sebagainya. Itu kita ngomong tahun 80. Tuh. Ya kan? Ada ngomong tentang Asia gitu. Karena Asia bergejolak gitu. Kita ngomong Asia 94 sampai 98. Semua tanda-tanda ini bukan hanya di Indonesia, itu terjadi. Nah, persoalannya kan gini, persoalannya adalah Perang Dunia Kedua itu diakhiri oleh Bretton Woods Agreement yang tahun 1944. Itulah yang mengakhirkan IMF, melahirkan Bank Dunia. Ya. Dunia sejak saat itu diatur oleh para kaum monetaris. Jadi kalau sekarang kita ngomong perang, penjajahan, udah berbeda banget dengan konsep Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ke-1. Kalau dulu orang jajah, kemudian diambil sumber dayanya, itu penjajahan fisik. Nah sekarang itu kan sebetulnya orang cukup dikendalikan uang beredarnya pakai instrumen moneter, Ya. kemudian dia akan diremote oleh itu. 1980 misalnya, 1970 sampai dengan 1977 harga minyak itu naik tinggi. Amerika Latin, Meksiko, Argentina, sebagainya. Kita juga dapat berkah Pertamina kita dan sebagainya. Nah itu naik tinggi, kemudian mereka menerbitkan hutang untuk membiayai infrastruktur. Hitungannya dari mana? Oh karena harga oilnya lagi tinggi. 78 harga oilnya dibawa turun ke bawah. 80 krisis gagal bayar surat utang di Amerika Latin. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perang Teluk. Ya, perang Teluk. Ada orang ngomong gitu, Amerika ini cuma 2 yang dia punya, dagang senjata sama instrumen moneter, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya saya udah ngepompa sebuah ekonomi naik ke atas, saya kan harus ambil untung juga. Berarti harus ada saatnya saya ke bawah. Makanya krisis itu selalu repeat. Ada saatnya dia ke atas, ada saatnya dia ke bawah. Nah, problemnya adalah orang-orang monetaris ini, dia selalu bermain 2 hal. Kuasai uang beredar, kuasai isu. 2 hal itu aja. Anda misalnya menguasai uang beredar. Misalnya saya ngomong yang gampang dulu deh, saham deh. Saya misalnya pengendali saham A gitu. Saham A itu udah gue publik cuma pegang 2%. Yang ada di pasar 98% saya yang pegang. Saya atur aja harganya. Tapi kalau saya atur harga, saya nggak punya isu, dikemplang orang saya. Iya, benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya saya produksi dulu isu, besok saya mau begini loh. Saya besok mau bisnis energi hijau. Wah, itu dipompa jadi isu, naik harga sahamnya. Besoknya lagi saya bilang, saya nggak jadi bisnis energi hijaunya. Karena kontraktornya keluar, turun gitu. lagi. Bagi saya, itu cuan, itulah money printing. Jadi monetaris itu kan selalu mencetak uang dengan instrumen moneternya, dengan isu. Betul. Nah, jadi ini kalau kita lihat, inilah geopolitik dalam tataran yang real menurut saya. Geopolitik itu apa sih? Geopolitik itu ketika negara maju, dia membutuhkan pembiayaan untuk pemulihan krisisnya. Krisis pasti dari negara maju dulu. Untuk memulihkan krisis, kalau dulu menjajah, kalau sekarang dia membuat instabilitas. Nah, itu tadi 80 diselesaikan dengan perang Teluk. Lalu kemudian fenomena Asia. Coba kita lihat Bang Pompi ya, sama Mbak. Indonesia sama Korea Selatan disebut 2 negara macan Asia. Itu sebelum itu ya. John Nesbitt segala macam oleh lembaga-lembaga donor, dikasih lembaga rating tahun 90 sampai 94. Oke. Tinggi banget naik ke atas. Tapi ada problem juga. Korea Selatan dia mulai mengalahkan industri otomotifnya Jepang. Sementara Jepang setelah dia kalah Perang Dunia Kedua, dia menjadi sekutunya Amerika dalam blanket guarantee, dalam mata uang basketnya yang namanya Special Drawing Right IMF. Itu isinya dolar Amerika, yen Jepang, kemudian Jerman juga yang kalah. Itulah ruling currency
Itulah yang mengatur, makanya kenapa orang bertanya, kenapa sih selalu harus ke US dollar? Karena ruling currency akibat menang perang. Nah, Jepang mulai terganggu di tahun 90-an ketika Korea Selatan bangkit dengan industri otomotifnya. Nah, namanya sekutu kan? Namanya sekutu. Kemudian Indonesia, Soeharto juga pada waktu itu mulai keluar dari CGI, mulai segala macam. Ya, ibarat katanya tuh mulai ada tingkahnya deh, ya kan? Mulai ada tingkahnya dan mulai segala macam gitu. Nah, kalau kita lihat krisis pertama kali di Asia waktu itu di Thailand, krisis properti dan sebagainya. Tapi Thailand ini karena dia ada raja, kalaupun dia ada konflik internal, sepanjang rajanya waras, ya kan? Bisa tenang lah. Bisa tenang. Coba kita lihat, kita buka aja clipping ke belakang tahun itu. Dua negara yang diserang dari isu demokratisasi dan hukum. Korea Selatan dan juga Indonesia. Betul. Korea Selatan negara demokrasi yang dianggap elitnya itu berantem. Ya kan, demokratisasi. Coba kita lihat. Kim Yong Sam, ini persis sebenarnya kayak kita sekarang nih, Korea Selatan. Kim Yong Sam itu, dia untuk mempertahankan stabilitas pemerintahannya, dia tangkap dua presiden terdahulunya. Roh Tae-woo sama Chun Dok-wan. Pakai isu korupsi, digigit. Jadi dengan kalau bahasa kita sekarang, nggak nurut sama saya, ditangkap nih. Ya kan? Nah, digigit, diambil Roh Tae-woo dan sebagainya. Dan kemudian CNN pada akhirnya di tahun 97-an dia membuka investigasi anaknya Kim Yong Sam korupsi juga. Won jatuh nggak ketulungan. Indonesia apa yang diserang? Bukan negara demokrasi, negara otoriter. Tapi sama poinnya, bisnis anak-anaknya Soeharto. Kena. Tapi bedanya di Indonesia apa? Kena perut dulu. Harga beras naik, harga energi naik, nilai tukar naik, baru terjadi krisis politik. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau dari kacamata itu geopolitik, sebetulnya menurut saya Asia ini sekarang lagi berada dalam posisi geopolitik yang sama dengan 94-97. Tapi di sini adalah faktor Cina, ada faktor Taiwan, ada faktor segala macam. Karena Cina yang sudah terlalu banyak melakukan, ya gini deh, kita mesti clear dulu nih. Kalau ngomongin hilirisasi, jual mentah, sama diproses dulu, saya lebih setuju mana? Ya tentu saya setuju hilirisasi. Tapi persoalannya hilirisasi itu yang punya siapa? Itu. Nih Bang Kompi ya, kita ingat ya, waktu dulu kita kritisi Senturi ya, ya kan Senturi. Dulu orang selalu bilang, jangan kriminalisasi kebijakan. Ya. Betul, kebijakan itu kalau saya pilih A, pilih B, nggak ada yang salah. Kalau saya pilih B kemudian salah, hancur, paling saya itu tidak perform, tidak kinerja. Ya. Bisa nggak itu melanggar hukum? Enggak, sepanjang saya tidak punya konflik kepentingan. Ketika saya memilih B, saya tidak punya konflik kepentingan. Jadi yang sekarang harus digaris bawahi ini lewat, walaupun kita sampai bercanda kayak gini, yang harus digaris bawahi itu, bahwa yang jadi masalah sekarang itu adalah soal konflik kepentingannya. Bukan soal hilirisasinya. Harus jelas kita. Jadi artinya ketika memilih hilirisasi, yang memilih kemudian menjadi suplai bahan baku ke industri baterai di Cina, kita bisa berdebat. Seperti kayak si Gibran nembak-nembak Tom dan sebagainya. Itu menurut saya soal sepele. Yang harus dijawab sebetulnya oleh kubu Jokowi, dia menetapkan itu ada konflik kepentingan nggak? Iya, betul. Kalau misalnya dia nggak ada konflik kepentingan, ya ini kepercayaan saya. Saya percaya bahwa ekonomi kita akan lebih baik dengan model hilirisasi, dengan ada standing buyer-nya. Standing buyer-nya adalah Cina. Clear. Tinggal kita nilai. Itu ada impact-nya ke perekonomian kita. Fully technical. Tapi yang terjadi sekarang kan nggak gitu. Konsesi ini siapa yang punya? Iya. Itu satu. Kedua, ukurannya ke negara. Emang mengkontribusi berapa terhadap pajak? Kan tax holiday. Iya. Dikasih tax holiday. Sementara lingkungannya udah rusak. Tuh. Nah ini kan dari sisi tata kelola. Sarut marut. Kita mau ngomong apa?
Kayak gini besok dihantem. Saya bukannya juga belain yang sebelah sini nih, yang barat nih bersama-sama penjajahnya. Yang ini penjajah, yang ini penjajah. Tapi kan kita ibaratnya dalam permainan ini, kita sudah berpihak. Tidak ke dalam cita-cita non-blok gitu loh. Kalau non-blok kan kita juga sama Cina dependen, sama ini dependen. Kalau kita sudah terlalu ke sini, yang sini akan hajar. Iya. Menghajarnya kan gampang. Kembali lagi ke teori divide et impera kan. Iya, iya. Masyarakatnya kan dibilangin kan, lu lihat nih. Ini barang nih yang punya 4L nih, lu lagi nih. Lu lihat nih. Kroni lagi. Lu lihat Kroni nih, lagi. ternyata merusak lingkungan. Karena yang dibawa itu, karena Cina 2016 prinsipnya go green, mesin-mesin untuk smelter yang dari batu bara, yang dari energi kotor, dia bawa ke Indonesia. Makanya kan orang selalu ngomong, investasi sama Cina tuh gampang. Tapi lihat, bawa barang nggak? Iya. Bukan bawa duit, bawa barang. Jadi barang yang di sana udah dianggap, Ya mungkin udah makanya kan masih bisa jalan tapi nggak ini. ya, udah. itu kita perlu investigasi. Tapi berdasarkan analisis kan, itu yang bisa menjelaskan kenapa meledak, kenapa ini gitu. Ya kan? Nah, Iya, mana meledak lagi kemarin. Iya. Nah, jadi kalau kita ngelihat kayak gitu, jadi kalau dalam teori analisa moneter gitu Pak, itu ada yang disebut dengan signaling teori sinyal. Iya, iya. Jadi yang kita lihat itu sinyal. Nah kalau kita lihat, orang itu harus mendebak di depan kurva. Wah, Di depan menarik kurva, itu kira-kira gimana ya? Oh di depan kurva ini kira-kira, ini. Ekstrapolasi lah ya. nah orang bilang, melangkahlah di depan kurva, jangan di belakang kurva. Ya kan? Nah, kalau kita melangkah di depan kurva, kita ngelihatnya apa? Wah, kelihatannya ini bakal instabilitas. Iya, iya. Ya? Iya, The old wine in a different bottle gitu loh. iya. Iya kan? Instabilitas dan sebagainya. Mau sehebat apapun ekonomi, kalau kita tidak bisa ngendaliin ini, jatuh. Kasarnya gini deh. Ya kan? Kalau kita mau ngomong infrastruktur, kalau kita mau pembandingnya itu, berapa banyak yang Soeharto tinggalin dibandingin Jokowi yang 9 tahun. Kita fair-fairan aja. Iya. Mau jalan tol kayak, mau jembatan kayak. Gituan aja jatuh juga gitu. Iya. Ya kan gitu aja jatuh juga karena dia tidak bisa lagi menjaga apa yang selama ini membuat pemerintahannya efektif, yaitu stabilitas. Jadi negara sebesar Indonesia dengan ketimpangan yang besar dan juga kelompoknya yang banyak, memang menurut saya kuncinya stabilitas. Trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan. Jadi Istilahnya kalau Pak Harto misalnya, dulu. kalau Anda nggak bisa menjaga stabilitas, rapuh. Betul. Jadi kalau menurut saya kembali ke bahasan tadi, apa sih outlook-nya? Outlook-nya ke depan, di depan kurva menurut saya tidak stabil. Dia stabil. Ya kan? Nah, siapapun yang menang nih, ya kan? Ya. Karena, dan menurut saya, wabil khusus gitu ya, menurut saya sih, kalau yang 02 ini, ya kan? Lebih Sekarang gini, nggak stabil lagi. nah, saya ada yang tanya, Iya, iya. dalam geopolitik ini, menurut kamu, dari 3 ini, siapa yang paling bisa punya feel, bisa membaca, dan kemudian punya kemampuan melangkah depan kurva? Ya jujur-jujuran ya, kalau kita mau ngomong, Prabowo paling banyak membaca soal ini. Iya. Dan saya aku yakin gitu, dari kecil dia ikut bapaknya, yang juga seorang kayak gini, dia sangat paham yang begini. Ya kan? Iya, iya. Nah, Anies ya mungkin banyak baca, Ganjar mungkin didukung oleh tim dan sebagainya. Tapi saya pikir beban berat juga dipikul Prabowo. Jadi katakan saja kita mengatakan Prabowo paling punya pemahaman baik, punya strategi tempur, dari kecil udah tahu kayak gini, tapi beban isu juga dipinggul dia. Iya. Ya kan? Beban isu tuh Iya. dipinggul dia gitu. Jadi dengan kata lain, ini yang namanya barang high risk high return. Iya, iya. Risikonya juga gede. Returnnya juga mungkin Bisa, gede. kalau berhasil. Kalau dia berhasil. Tapi kan persoalannya adalah apakah kita negara ruling currency gitu? Enggak juga. Apakah kita sebersatu itu? Iya, benar. Iya. Ya kan? Iya. Apakah kita sebersatu itu? Dan yang paling pokok yang saya lihat, kenapa Jokowi bisa stabil selama 9 tahun? Dukungan kelas menengah, Iya. dukungan kelompok intelektual,
yang non parpol nih, Ya, itu ke Jokowi luar biasa. senang banget ya. Jadi orang itu ibaratnya apapun kalau dari Jokowi dianggap mencintai tanah air. Dan diampuni kalau salah pun Diampuni. diampuni. Nah sekarang nih dua kelompok dua ini nih, arus utama ini berbalik nih ke Jokowi sejak keputusan MK. Putusan MK. Atas nama apa? Demokrasi. Atas nama hukum. Betul, betul. Jadi kalau menurut saya, wah nggak stabil. Ya kan? Nah itu 01 gitu sama 03. Kalau menurut saya tuh, kalaupun menang, saya takutnya nggak siap menang. Ya kan, nggak siap menang dalam kondisi dunia yang terlalu turbulensi kayak gini. Kemudian juga mungkin, wah konflik kanan kiri, kecuali kalau memang kita negarawan ya. Tapi sekarang aja dengan lihat bansos kayaknya nggak ada negarawan gitu. Semua orang nggak ada negarawan. Jadi kita asumsinya Politisi lah. Nah, politisi. Nah, saya khawatirnya 01, 03 nggak siap menang. Kedua, begitu dia ada di pemerintahan, dia tidak cukup punya cash flow. Kenapa tidak cukup punya cash flow? Karena udah dihabisin sama bansos ini. Ya, udah bansos ini udah dihabisin. Ya. Kalau ekonominya Tapi kemudian... katanya mau disisain buat 2 putaran. Ya tapi kan Katanya. ini sampai Oktober nih. Iya. Berarti kan Masih ada sisa 3 bulan masuk ke lagi lah. pemerintah. Coba Bang Pompi, kita bayangin nggak? 3 faktor ya yang berpengaruh terhadap krisis 98. Harga beras, harga energi, nilai tukar. Kenapa harga beras? Harga beras 78% floating nih. Floating di pasar ekspor. Itu barangnya India. Ini mah udah data statistik. Udah data statistik. Jadi bukan analisa lagi bukan lah. analisa. Jadi market maker, price maker, harga beras itulah India. Jadi sepanjang India tidak melakukan rem tangan, main kopling terhadap stoknya, harga berasnya sudah oke aja. Nah, problemnya begini, sama kita. Kalau di kita tuh masih ngomongnya bagi pupuk, bagi ini. Kalau di India udah ke sana, karena dia memang produksi berasnya banyak. Coba kita lihat data seriesnya. Setiap India mau pemilu, ya, itu pemerintahannya itu nggak ekspor, nahan beras. Oke, nahan beras. Mereka juga jaga-jaga kan buat India, mereka sendiri. India ini Mei 2024 ini pemilu nih. Nah, dia lepas biasanya. Kalau kita kan lepas bansos nih. Iya. Kalau India nanti dia dekat-dekat mau pemilihan, dia lepas barang ekspor. Di saat harga berasnya udah tinggi, happy semua petaninya. Iya. Happy semua petaninya. Jadi pemerintahnya tuh berapa bulan nahan dulu biar harga di internasional tuh naik tinggi ke atas. Begitu mau pemilu dia buka, semua petaninya seneng, wah pemerintah gua. Oh ini nih. Jadi nggak bagi bansos, nggak bagi bansos. tapi main harga. Sama kayak yang dilakukan Trump terhadap jagung. Jadi si Trump itu melakukan di jagung gitu. Di jagung tuh dia lakukan di rem gitu. Udah gitu begitu dekat pemilu dia lepas. Jagungnya naik. Orang seneng gitu. Coba tanya petani jagung di Amerika. Demen dia sama si Trump. Cuman kan masalahnya pemilih di sana kan bukan hanya petani jagung. Nah, India tuh selalu begitu. Nah, tahun 96 tuh India tuh pemilu. Dia tahan beras. Begitu mau ini dilepas. Tapi setelah itu Asianya tuh gonjang-ganjing. Karena geopolitik tadi. Pemilu lagi dia. Duit mahal. Tahan lagi. Buat jadi yang udah segini. Sempat dia lepas turun segini. Taunya Asia gonjang-ganjing. Dia pemilu lagi 97. Nah, ditahan lagi sama dia. Kesini lagi. Gonjang-ganjing lagi. Dia 98 juga pemilu lagi. Naik lagi gitu. Jadi begitu di sini. Kita kehabisan stamina. Kita kehabisan stamina dalam artian apa? Harga beras tinggi, orang udah mulai tidak sembako, kena tuh. Jadi kalau nggak ada itu, menurut saya Soeharto juga akan jatuh kali. Jadi perutnya kena. Terus kedua harga energi. Harga energi itu kalau dilihat donatur tradisionalnya pemilu di Amerika, baik Republikan maupun Demokrat, itu adalah perusahaan oil and gas. Jadi di Amerika Serikat ini setiap mau pemilu harga energi itu naik. Karena kebutuhan untuk mendanai kampanye Amerika. Amerika November 2024. Jadi India mau kampanye,
Amerika mau Mau kampanye 2020. mereka perlu narik duit lah, Narik kan duit. gitu. Sekarang kemudian yang ketiga adalah soal nilai tukar. Ya. Kalau nilai tukar dulu waktu 98 di 1.600 sampai akhirnya lari ke 15.000. Yang dikerjain adalah hutang kan, Ya. tapi hutang korporat. Jadi Soeharto masuk ke realita yang lepas landas, kemudian pengusaha yang ya kalau sekarang istilahnya PSN lah, ya kan? PSN ini ngambil sindikasi di luar negeri untuk belanja barang ini, tahu-tahu nilai tukarnya naik kan? Naik itu kemudian kena lah segala macam. Nah yang ketiga ini menurut saya sekarang itu kelihatannya dari mana? Di faktor Jepang sebetulnya. Gimana tuh? Ya gini, Jepang itu sebetulnya dia memberikan payung yang baik ketika Asia setelah krisis 98. Oke. Jepang itu menerapkan yang namanya suku bunga negatif. Jadi jauh sebelum Amerika Serikat dengan Eropa menerapkan suku bunga negatif, itu dilakukan dulu oleh Jepang. Dari 98, 30 tahun sampai sekarang dia menerapkan zona suku bunga negatif. Kalau suku bunga negatif ini berarti kan likuiditasnya lari ke kawasan. Ya, ya. Orang sebut carry trade. Ya, ya. Karena kalau trade di dalam negeri bunganya negatif, saya carry trade deh keluar. Oke. Carry trade keluar. Nah, orang selalu bilang, wah ini kalau The Fed naikin bunga, kita kena. Nah, bener. Tapi menurut saya, kita jangan lupa. Kalau kita ngomong pakai bola nih, kayak main bola nih. Jangan-jangan The Fed nih false nine-nya. Kalau striker. Oke. Ya kan? Ya, ya. Coba lihat. Ketika kemarin Eropa, Euro nilainya jatuh, Yen juga jatuh, kan menopang si US dollar biar dia lakukan pemulihan. Apa yang dilakukan sekarang? Coba kalau kita lihat. The Fed, harusnya dia udah punya ruang untuk nurunin bunga. Kenapa dia nggak nurunin bunga? Alasan dia adalah faktor inflasinya masih laten. Padahal Amerika Serikat itu beda sama kita. Dia dual mandat. Suku bunga dan pengangguran. Dia harus cari balance di antara dua itu. Beda sama kita. Kalau kita kan hanya menjaga inflasi dengan nilai tukar. Soal penganggurannya nggak ada yang mikirin. Susah. Nah, nggak ada di undang-undang BI kita nggak ada. Iya, iya. Oh, Kalau di undang-undang The Fed ada. Di konstitusinya mereka. Jadi mereka tuh harus dual mandat. Nah, berapa tingkat balance-nya? Ya, kalau kita lihat data sekarang, tingkat balance-nya itu ada di 5% inflasi. Jadi kalau inflasi itu 5%, ya, mereka bisa melakukan pertumbuhan ekonomi, bisa menyerap lapangan kerja. Tapi kalau dia udah di atas 5% nggak bisa, karena dia ada juga yang namanya COLA, cost of living adjustment. Jadi orang tuh begitu inflasinya, kalau begitu 5%, suku bunganya naik dari situ, tingkat upahnya tuh malah negatif, decline. Jadi orang kerja tapi upahnya nggak ada nilainya lah. Nah, makanya tingkat stabilnya berapa? Di 5. Kalau kita sekarang lihat, udah 6 bulan Amerika mencapai pace itu. Di 4,5 sampai 5,2 tuh udah capai. Tapi dia nggak turun-turunin kan? Ya kan? Iya. Tapi dia juga nggak naikin kan? Karena kalau dia naikin, kena dong ke dalam perekonomiannya. Nah, kalau menurut saya, setelah saya lihat datanya, carry trade dari perbankan di dalam Amerika itu keluar kemana-mana ini belum balik nih. Jadi dia memang punya kepentingan lain di luar konstitusi. Dia punya kepentingan lain yang memang punya kepentingan melakukan konsolidasi ulang aset. Baik itu uang maupun aset. Nah, di sisi lain, kan kemarin udah berkorban dua wingernya. Euro sama yen. Masa disuruh berkorban terus? Ya kan? Ngonjok dong. Ngonjok. Makanya coba sekarang kalau kita lihat, Euro mulai bangkit lagi, karena 17, yen juga mulai bangkit lagi. Nah, yen mulai bilang bahwa kita akan meninggalkan zona negatif interest rate. Yang pembeda. Orang tuh selalu bilang gini gitu. Kita BI rate tahan aja di 6. Orang ngelihat nggak? Memang diferensiasi bunga sekarang dari suku bunga BI rate, Fed rate? Enggak. Fed rate itu naik ke 5%, dia mengkoreksi yang namanya US Treasury. Karena kalau suku bunga Fed rate-nya aja 5,
US Treasury-nya harus lebih di atas itu. Oke. Ya, inilah pendekatan para kaum monetaris nih. Jadi gampangnya gini deh. Saya simpan duit di bank berapa? 2%. Ya kan? Datang nih orang yang bawa surat utang pemerintah. Nih beli nih surat utang pemerintah yang lama. Di atas itu. Saya kasih diskon. Walah di diskon ya. Ini bunganya nih kan suku bunga lama, bunga kuponnya cuma 3%. Cuman biar kamu dapat lebih tinggi dari bank, saya diskon deh harganya. Ya, kamu beli 100, nilai 100, nominal 100, kamu beli 60. Kalau dihitung, berarti kamu akan dapat bunga itu di atas suku bunga kamu di bank. Itulah cara dunia bekerja sekarang. Ya kan? Nah, surat utang negara kita kuponnya udah tinggi-tinggi. 6%, 7%, ada yang 9, ada yang 12. Terlepas dari orang ngomong seperti apa, ya menurut saya dari sisi melihat di depan kurva, depan keuangan, dalam hal ini orang selalu mengkritik Sri Mulyani. Ya, kita baru mau nanya masalah itu tuh. Ini Menteri Keuangan gimana sih jual utang bunganya tinggi-tinggi terus? Iya. Satu sisi mungkin benar gitu, tapi kalau kita lihat stabilitas yang terjadi kemarin ketika Amerika Serikat terdapat koreksi yield, kita relatif tidak guncang tuh kenapa? Karena memang bunga kita udah tinggi. Oh, jadi udah nggak berasa. Bunga kita udah tinggi. Jadi kalau Amerika misalnya sampai ke 5% gitu ya, kita koreksi ke 7, ke 8. Koreksi harga sun kita tuh cuman sampai ke 90. Nggak sampai ke 60 gitu loh. Karena memang udah tinggi gitu. Itu yang mengakibatkan kenapa kita yang dalam bahasa Sri Mulyani, KKSK, stabilitas keuangan kita terjaga 2023. Iya, karena kita punya barang emang udah tinggi gitu. Nah, persoalannya adalah apakah ini end game-nya? Nah, ini yang apakah ini end game-nya bahwa the Fed akan kekunci di 5 gitu. Kalau kekunci di 5 nggak akan ada apa-apa dan sebagainya. Ini kita belum ngomong politik nih, ngomong soal uang beredarnya dulu. Kalau the Fed misalnya katakan aja, gua turun di bawah 5 nggak mau. Karena gue pasti punya kepentingan untuk menarik dana-dana lah, misalnya konsolidasi aset. Karena mau pemilu kan. Tapi kalau gue di atas 5 juga, gue juga nggak mau. Ya. Karena persoalannya nanti akan ada kontraksi terhadap mandat saya yang lain. Mandat saya yang lain dalam hal menjaga pengangguran. Artinya bisa kita tebak gitu. The Fed itu sebetulnya akan kekunci di 5. Ya kan? The Fed akan kekunci di 5. Kita punya rata-rata sun kita kuponnya di 6,7%-an. Kalaupun itu dianggap karena ada selisih diferensiasi nilai tukar, ya katakan aja ke 9%. Berarti harga sun kita rata-rata ke berapa sih? Ke 95 paling. Hanya turun 5 basis poin. Stabil nggak? Stabil. Tapi yang aku bilang tadi, dua wingernya udah berkorban. Euro sama yen, terutama yen. Nah, yen bilang dia akan keluar dari bunga negatif. Coba, orang nggak pernah lihat kan? Kan orang ngomong, begitu suku bunga US Treasury sama sun kita, yieldnya masih ada ruang, karena dia baru naik dari tadinya cuma 2%, naik ke 5 segitu kan masih ada ruang. Masih ada buffer lah ya. Masih ke buffer sebelum dia naik. Jepang sekarang, yang namanya bond dia, sama kita jauh jaraknya. Nah kalau dia terus naik-naik dari negatif suku bunga, mendekat-mendekat ke sini. Jadi kalau menurut saya, ini false nine kalau dalam main bola. Jadi striker yang memang the Fed ini striker yang memang cuma buka ruang, yang ngegolin tar wingernya. Betul. Apa kepentingannya? Kita nggak usah pura-pura nggak tahu juga gitu. Jepang tuh nggak pernah akur sama Cina. Ya targetnya sih. Nggak pernah akur sama Cina gitu. Dari mulai kereta cepat di kita, dari persoalan mobil industri mobil, semua. Jepang nggak pernah elektronik sekarang. Sementara mohon maaf kate ya. Kesannya tuh kita tuh udah nganggap Jepang tuh udah nggak ada. Ke Cina mulu gitu. Ya kan, nah jadi ke Cina mulu gitu. Nah ini mungkin ada orang bilang ke saya, ya ini kan soal gini, ini soal win-win lah. Ntar kita bicaralah sama Jepang. Ya kan, bicaralah sama biangnya mungkin sama Israel gitu ya. Karena biangnya monetaris ini kan rata-rata Yahudi kan gitu. Biang sama betul sih gitu. Tapi negosiasi itu kan ada titik ke bawah ke ininya gitu, nggak bisa. Kita tidak dalam posisi di tidak bawah. dalam posisi itu. Kalau sekarang harus posisinya juga bisa nego. Biasanya dalam negosiasi itu orang pentokin dulu ke atas biar negonya ke tengahnya yang mereka mau. Betul. Kalau dia pentokin dulu kan
Yang kelajapan gini siapa? Ya tadi urusan pangan, Betul. urusan energi, Iya. urusan nilai tukar, orang nggak tahan, ketambah ada isu tata kelola politik, demokrasi dan sebagainya. Ini kan ngeri kalau kita petakan tuh ngeri. Jadi kalau menurut saya, misalnya ya, saya dengar gitu, Pak Luhut mengatakan, kalau kau cinta tanah air, ya kan, jangan kau katakan negara kau, nyindir si Tom kan, karena si Tom ngomong di Amerika kan. Iya. Saya balik lagi, kalau Pak Luhut sebagai jenderal yang cinta tanah air, jangan konflik kepentingan. Betul. Nah, kalau Jokowi orang yang mencintai negara ini, jadilah negarawan. Nggak usah juga dia mengumpan isu-isu besar ini ada gitu loh. Tom nggak akan masuk ke angle itu. Nggak berani juga dia ngomong. Iya nggak berani. Jadi maksud saya memandangnya ya ini mah sesama politisi. Ya kan, ibaratnya ngomong kayak gitu. Tapi kalau sekarang saya balikin Pak Jokowi dengan seluruh rasa respect saya, kita sebagai warga negara. Ini dunia kayak gini nggak gampang nih. Kenapa sih kita nggak buat smooth peralihan kekuasaan ini? Iya. Menjadi negara demokrasi yang beradab. Betul. Pemilu damai. Iya. Tanpa harus cawe-cawe dan sebagainya. Berubah tatanan. Karena menurut saya yang paling parah di sini, kita memberikan sinyal hukum adalah saya. Ini berat. Semua ya. Ini berat. Galak ya. Ini berat karena menurut saya banyak orang yang mencintai negeri ini juga tidak menginginkan, ya kalau kata Gus Mus kan Republik Rasa Kerajaan ya. Dan menurut saya secara ideologi negara-negara Barat tidak suka yang kayak gini. Iya. Secara ideologi ya. Berarti nanti pengaruh dong ya ke moneter. Iya, kan tadi saya udah gambarin nih dari sisi arus tiga uang hal. beredarnya. Kan dua selalu. Iya, Dia pegang uang beredar, dia pegang isu. Uang beredar kan tadi posisinya kayak gitu tuh, ada soal Jepang, Iya, soal segala macam. Nah, keduanya adalah dia juga pegang isu. Iya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita ngomong dalam politik lokal saling sandera, kita ini juga sebenarnya saling disandera juga gitu sama geopolitik yang lebih gede gitu. Jadi ibaratnya orang mau ngomong kayak gini, belum orang kita lihat lagi nih. Kita ini kan gini sebetulnya. Dari sisi barang, trade, kita itu sangat tergantung terhadap Cina. Tapi dari sisi uang beredar, kita sangat tergantung Amerika. Sama sekutunya. Nah, ibaratnya dua serigala ini, kan kemampuan kita menari di antara dua serigala ini. Menurut saya, overconfidence. Seolah-olah dengan kita sama Cina, segala macam, uang gampang dari Cina. Ya kan, Cina kalau investasi nggak ribet, nggak pakai istilahnya tata kelola kayak di Amerika, kita terbuai. Tapi kita lupa gitu, bahwa makro kita baik menjadi stabil itu karena harga wajar di pasar dari surat utang kita nggak jatuh. Kalau jatuh, kita akan masuk ke dalam persoalan berikutnya. Jangan salah gitu. Evergrande aja di Cina udah pilot sekarang. Ya, jadi maksud saya itu yang paling gede kan, real estate paling gede. Dan itu berpengaruhnya gede terhadap Cina. Tapi Karena ditutup-tutupin lah. ditutup-tutupi. Dan ini ingat ya, tahun 2008, 2009, Dubai World itu kena call margin. Dubai World itu BUMN-nya Uni Emirat Arab. Kena call margin karena membangun apa aja bisa ada di Dubai. Jadi proyek properti lah. Dia kena call margin. Nah, dia itu di 2009 memaksa dia melakukan divestasi. Divestasi itu melaksanakan saham. Saham-saham oil and gas-nya dia lepas untuk menutupi call margin. Sekarang terjadi di Cina nih. Pilot. Ya kan? Oke lah pemerintahnya mau tanggung segala macam. Ya kan? Jadi menurut saya ini mungkin baru awal dari permainan. Ya kan? Awal dari permainan. Yang di luar kita gitu, kita mikirin sembako aja, mikirin bansos aja, kelasnya masih bansos. Ini orang yang udah mikirinnya tentang geopolitik kan. Ya kita bukan ruling currency gitu. Cina berusaha menjadi ruling currency dengan BRICS-nya dengan segala macam. Tapi kan perang ini terjadi. Jadi kalau menurut saya sih harusnya kan kita memilih non-blok.
Nah, Ya kan memilih non-blok. ini kan sebenarnya Pak Jokowi kan nggak sendiri toh. Hmm. Ada yang namanya Sri Mulyani. Ada juga ya pemikir-pemikir ekonom lain di belakangnya Sri Mulyani. Sri Mulyani planning gimana jadinya sebenarnya? Malah Masa isunya dia mau diam aja? mundur lagi kan. Nah, mau mundur lagi. Nah, itu gimana itu? Kalau menurut saya sih dia paham sih. Paham. Dia tahu ya. Gini ya, Tapi kepepet. Kejepit gitu Kejepit posisinya. kali. gini loh. Ini Kejepit. saya nggak tahu ya, saya nggak pernah nanya juga sama dia gitu. Tapi saya mencoba melihat kondisi psikologisnya. Jokowi ini emang gila sosial kapitalnya. Jadi kalau kita buka Google yang scholars, yang buat orang nulis-nulis jurnal, Iya. kan dia bilang pegangan ke bahunya giant, ya kan, untuk berlindung kan. Jokowi ini dia giant, Giant. karena dalam artian apa? Apa aja yang keluar dari Jokowi orang percaya, ya kan? Apa aja yang keluar dari Jokowi? Used to be, Pak. Used to be. Nah, orang kayak di government kayak gitu, dia misalnya punya goals ya, entah itu goalsnya goals pribadi, punya bisnis, entah itu goalsnya itu memang goalsnya mazhab, Ya, ya. profesional. Berada berlindung di atas, di belakang bahunya Jokowi, itu akan mengakibatkan orang mencapai goalsnya. Iya. Harapannya itu ya. Ya begitu. Nah, jadi menurut saya Sri Mulyani pun sama. Ini pandangan saya ya, analisa saya ya. Dia perlu Analisa the giant saya, ya. dia perlu giant gitu ya, yang memang untuk ngejar goalnya dia. untuk ngejar goalsnya dia, gitu ya, sehingga akhirnya dia men-serve lah dengan baik dan menjadi. Dalam kata lain, apa yang Pak Jokowi mau dikasih. Ya, saya ada satu orang Bang Pompi yang ngomong ke saya. Dia ngomong ke saya, dalam politik di Indonesia itu, jadi lo orang Jawa, Nah, jalankanlah politik Jawa. Ya kan? Nah, ini kan politik Jawa. Ya kan? Bagaimana kita tidak, ya kita ini gitu, tapi goals kita tercapai. Menurut saya itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi, dia melakukan segala macam. Tapi dia tahu bahwa problem-problem ini akan datang. Nah, sekarang isu yang dikatakan oleh banyak pihak, ya yang mungkin dekat juga sama Sri Mulyani, bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri gitu ya. Dua sih saya ngelihatnya. Gimana Satu, itu? memang dia takut pada akhirnya. Takut. Kenapa takut? Governance. Governance. Coba Dia sekarang. exit pada saat situasi jelek. Sekarang gitu, gini. itu ya? Maksudnya takutnya. Dia Nggak, gini. berpolitik kesannya. Kita nggak usah ngomong Sri Mulyani dulu. Sekarang deh, gitu ya. Begitu kemarin Menteri BUMN, ya kan, Erick nggak jadi cawapres, dan kemudian sinyalnya malah digencet gara-gara dia juga ngebuzer Gibran kan katanya itu kalau kita baca di rumus-rumus. Yang namanya dirut-dirut BUMN begini. Karena yang melakukan, yang ngeluarin duit itu siapa? Iya. Yang ngeluarin duit itu kan dirut BUMN. Iya. Hah? Ibaratnya kalau dia jatuh, gua duluan yang masuk ke dalam persoalan-persoalan governance gitu. Iya. Ya kan? Nah, sama juga kan kalau kita ngelihat nih soal bansos, mensosnya nggak dilibati. Kemudian semua harus cash cepat segala macam. Ini kan soal governance pada akhirnya. Ya. Kalau saya masih pede bahwa tenang aja lah, Jokowi sosial kapitalnya gede. Apa aja dari Jokowi pokoknya aman. Kepercayaan itu kan turun sekarang. Sangat. Tingkat kepercayaan itu turun. Sangat turun. Nah, menurut saya karena tingkat kepercayaan Jokowi sebagai giant untuk saya Mulai goyang lah. goyang, isu mundur menurut saya nggak istimewa. Kalau saya jadi dia juga gitu daripada saya juga pada akhirnya jatuh barengan. Cut loss lah ya. Cut loss aja gitu. Saya cut loss aja. Ya kan cut loss aja dalam artian udahlah saya nggak ikut. Kedua, itu kalau saya lihatnya dari sisi dia sebagai kalau dia mazhabnya profesional ya. Jadi orang profesional gitu. Tapi kita ini kan nggak ada yang murni profesional. Setiap orang tuh punya intensi politik lah. Intriknya ada. Ada intensi politik, cuman bedanya ada orang berpolitik praktis, Iya. ya kan? Ada orang yang berpolitik secara Benar. Nah, sebagai politisi menurut saya, ya ini juga momen buat dia. Kenapa? Kalau kita putar ulang tahun 98, ya 97, bintangnya dulu belum ada musim podcast gini. Dulu musimnya kan talk show. Ya. Ya. Coba nih, cuman sayangnya saya cari di YouTube juga rekaman-rekaman lama tuh kan nggak disimpan nggak kayak podcast gini. Nggak ada.
Sri Mulyani itu bintangnya waktu Betul, dulu. betul, Hah? betul. Mungkin omongannya lebih pedas dari omongan saya hari ini, ya kan, tentang geopolitik. Iya, iya, benar, ya saya kan? masih ingat. Ini Saya bintangnya. sering lihat. Bahkan Sri Mulyani itu sampai ngomong bahwa kalau menteri disuruh melakukan tata kelola dan kemudian diam saja dan kemudian mengatakan saya melaksanakan perintah atasan, menteri apa? Coba. Iya, Kalau kita lihat ke belakang, Anda bayangin nggak kalau dia sekarang sama sahabatnya digituin? Mbak, Kan dulu ya begitu. kan dulu begitu. Eh, Secara moral menurut saya, eh. dia juga gelisah. Iya, iya, iya. Ya kan, secara moral dia gelisah gitu. Karena dia pernah mengatakan, kalau lu punya pemimpin, Jadi dia lebih pedas daripada lu, saya. boleh pedas. Filter aja, saya belum terlalu pedas. Jadi kalau dia Ini masih datar-datar, masih logis. masih Kalau dia udah langsung ke dalam itunya. lebih dia ngomongin geopolitik, ngomongin apa kan sama aja gitu ya. Jadi artinya kan, makanya kan ada orang kan, pendapat itu tergantung posisi kan gitu. Ada juga yang ngomong gitu kan. Pendapat itu Iya. tergantung posisi. Tapi kan bayangin gitu. Orang-orang yang dekat sama Sri Mulyani, ya misalnya kita sebut deh yang rame mengatakan Sri Mulyani mundur itu kan Bang Faisal Basri. Iya, iya. Bang Faisal di 98 juga bintangnya. Betul juga. Tapi Bang Faisal sampai sekarang memang masih tetap di panggung demokrasi kan. Iya, Kita nggak tahu apa yang dikatakan Bang Faisal ke Sri Mulyani karena kan temannya juga. iya, iya. Ya kan? Jadi kalau menurut saya kalau Bang Faisal mengatakan Sri Mulyani harus yang paling siap secara moral, ya ada landasannya karena memang dia dulu gugat Emil Salim Betul, betul, betul. yang ada di kabinet kan, Iya, iya. gugat seniornya kan yang dianggap apa? Ya, boy, iya, 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 iyalah, iya, gimana iya. ya. Itu menurut saya ya bisa juga karena itu. Soalnya kan dulu kan apa namanya tergantung arahan Bapak Presiden zaman waktu itu. Ya. Ya. Hal lain yang menurut saya, tapi ini kan duga-duga ya, sangat menduga lah. Ini kan tak-atik gatuk lah gitu ya, kita ngobrol santai kayak gini. Bisa juga dia memang sudah melihat sinyal bahwa doomsday skenario seperti yang terjadi di Asia tahun 97-98 memang akan dilakukan. Oh. Nah kan kalau akan dilakukan kan lebih baik saya selalu dikenang di zaman saya Husnul bagus. khotimah. Husnul khotimah. Semua orang kan mau husnul Iya. khotimah. Itu ya. Tapi ada juga sih yang bilang ke saya jangan-jangan memang dari IMF-nya nyuruh dia mundur untuk memicu, Iya, iya. ya kan? Iya, Untuk iya. memicu isu besar, Krisis Isu baru. besar, betul. untuk memicu isu besar. Ya kita nggak tahu yang mana yang terjadi, gitu ya. Iya, Cuman iya. kalau saya lihat kan kelihatannya dari statement Pak Luhut, kalau Sri Mulyani enggak, saya udah tanya segala macam. Pemerintahan Jokowi pun kelihatannya ketakutan, Iya, iya. ketakutan berada dalam persepsi yang kemudian akan menghantam nilai tukar. Kalau dia mundur, ada orang yang bisa gantiin posisi Sri Mulyani. Kalau yang gantiin sih Banyak lah ya. banyak ya. Cuman Tapi masalahnya dengan sekaliber dalam konteks kepercayaan globalnya lah ya. Global yang serem Itu yang malah sekarang ya. gini, sebenarnya. kalau dia mundur diganti ya. Heeh. Pemerintahan yang ada sekarang Jokowi dan juga semua pendukungnya buzzernya lah. Mungkin buzzer kalau di TikTok menang gitu. Iya, iya. Tapi kalau ngomong di Wall Street Journal, Iya. Nanti Sun kan? nggak laku-laku juga Ah, gitu. Ya. dihajar gitu Iya, di komunitas marketnya, nggak bisa menguasai persepsi, kan hancur. Iya, iya, iya. Oh. Jadi kalau menurut saya, orang bisa bilang bahwa wah ini orang udah terlalu lama, ini orang udah kayak kerajaan sebagainya. Tapi suka nggak suka, ini orang media darling untuk di pasar keuangan. Iya, iya, iya. Orang yang punya persepsi kalau gua ngomong gini, ah, lu siapa sih? Iya, iya, iya. Benar-benar. Tapi kan kalau Sri Mulyani itu udah walk the talk. Iya, iya. Walk the talk, orang menganggap bahwa dia Influencernya lah. Ah, influencernya. Influencernya. Jadi ya gue juga sebetulnya mau ngomong ya nggak usah takut. Tapi ini fakta juga. Iya, iya. Ini fakta juga karena itu tadi yang saya bilang selalu bermain di isu, selalu bermain di floating, ya kan? Nah kalau isunya misalnya katakan saja pasar keuangannya juga udah nggak suka sama dia, ya baik-baik saja, Iya, iya. nggak akan ada apa-apa. Jadi kalau menurut saya sih dengan dramanya yang ini diomongin segala macam, ya kalau kata saya sih mungkin dia juga menunjukkan kekuatan dia ya. Mungkin sebelum kita tutup ini, kira-kira untuk merecover nih ke posisi ini kan kita sebenarnya baru proses recovery dari COVID kan, udah lumayan lah, belum sampai ke apa namanya working full skenario, tapi sekarang ini kalau udah estafet ganti pemerintahan supaya si pemerintahan itu bagus, tipsnya apa nih, Bung Yanuar? Gini, kalau saya, Bung Pindo,
saya lebih setuju sebetulnya kita bertarung di pemilu, tapi yang sehat. Ya kan memang sedang bertarung. Yang sedang bertarung. Tapi maksud saya itu nggak ada lah Jangan yang intervensi. bansos, Iya. aparat, kemudian Itu juga kredibilitas kualitasnya pemilu kita bisa dilihat kualitas- sama dunia kan lebih kualitas bagus pemilu. ya. Jadi katakan pun juga ada tangan-tangan, kalau bahasa Adam Smith itu ada invisible hand. Nah, Invisible Jangan hand kelihatan banget gitu ya. Invisible benar-benar hand. diumpetin lah. Invisible hand itu katakan saja kepentingan geopolitiknya Barat gitu ya, dan Asia nih, Cina dan Amerika. Nah mereka bertarung aja, Oh, ya kan, iya. dalam pemilu ini, bertarung secara sehat dan sebagainya. Karena gini, saya ingin mengatakan pemilu 97 ya. Pemilu 97 itu adalah sejarah tertinggi sebuah partai di Indonesia memperoleh suara. Partai Golkar. ya? Partai Golkar. Dan belum jadi partai, masih Golkar. Golkar. 83,7%, 84. Betul. Oke. Dengan segala fenomenalnya Harmoko dalam kampanye kan waktu itu kan. Nah, kemudian orang semua beramai-ramai ke bulatan tekad Soeharto. Bahwa semua orang masih menginginkan Soeharto presiden dan sebagainya. Iya. Nggak ada gejolak. Ya kan? Maret 97 Soeharto di sidang umum MPR dengan segala kebulatan tekad jadi presiden. Seolah-olah negara ini, ya mohon maaf ya, ini Ya, juga dialah. narasi yang sering dikembangkan oleh keberlanjutan 02 ini. Nah, Seolah-olah kalau udah satu putaran, stabil, menang benar, Dan menang baik-baik banyak aja. gitu, semua itu kemudian baik-baik aja. Ingat ya, jangan-jangan berebut pepesan kosong gitu kan. ingat loh, Soeharto, ya kan kalau dilihat dari pemilunya, dia 84% didukung Tinggi. kebulatan tekad, tinggi, tahu-tahu kemudian kehantam harga beras, kehantam harga energi, kehantam nilai tukar, ya kan? Semua social capitalnya drop. Kan logikanya masa 97 dapat 84%, 98 jatuh. Mundur lah dia. Nah, jadi kalau menurut saya dan resikonya gini Bang Pompida. Kalau kita lihat APBN kita sekarang, terbebani oleh yang namanya obligasi rekap tuh masih sampai sekarang. Wow. Recovery rate BPPN terhadap obligasi rekap tuh cuma 27%. Jadi hutang 100 cuma 27 yang balik. Oh. Bebannya Sisanya nutupin utang jadi lagi, saya bayar utang dari lagi. sisi keyakinan saya secara cash flow ya, secara ekonomi, kalau perubahan itu dilakukan dengan krisis ekonomi dulu seperti 98, biayanya gede. Biayanya gede. Jadi biayanya gede, akhirnya yang nanggung juga kapan majunya kita ini gitu loh. Ya. Nah, saya lebih mengharapkan sebetulnya pertarungan ini diselesaikan secara sunatullahnya itu di pemilu. Oke, terus? Jadi ya kalau kita sebagai negara Pancasila kan, yang pertama kan keimanan nih, ketuhanan yang Maha Esa kan. Ya kita berharap memang Tuhan yang Maha Esa itu memberikan solusinya di pemilu. Sehingga setelah itu kita akan melakukan konsolidasi, yang kalah mungkin jadi negarawan dan sebagainya. Kemudian kita Ya mau gabung-gabung lah. Gabung-gabung. Mau posisi lah. Kemudian Tapi mungkin terhormat semua. terhormat. Tapi kemungkinan menurut saya yang paling harus diberesin, semua yang konflik kepentingan diberesin dulu. Kita kembali jadi negara beradab lagi nih. Ya. Negara hukum. Sekarang udah biadab. Negara biadab. Kalau kita terusin kayak gini konflik Biadab, gitu ya. benar. Diberesin segala macam. Kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya. Secara sadar. Jadi secara moral, kitalah yang menyelesaikan. Jangan amoral terus gitu. Kalau sekarang ngerasa amoral terus ya kita diselesaikan oleh perut nanti, oleh sembako, oleh apa krisis lagi. Jadi saya sih kelihatnya gitu ya. Jadi ya cuman kalau lihat kepentingan yang lebih besar ya di dunia dan sebagainya, mungkin kalau menurut saya justru setelah pemilu kita problem. Problemnya. Jadi justru Mau siapapun yang Jica menang jadi lo. diem aja nih. Iya, gue Stres dia nih terkesima gara-gara gue dengarnya. gara-gara musik dia. Karena gini, Moneter. Soalnya dia masih punya anak-anak kecil. Udah, anak gue ntar gimana? Jadi presiden apa enggak? Iya. Gini loh, yang paling ini tuh secara sinyal ya. Sekarang rupiah itu di 15.825, bukan 16 ribuan. Kata Gubernur BI, ini biasa. Itu nggak pada nyadar tuh ya. Nah, semua negara juga lagi pelemahan karena ada capital outflow. Jangan salah, The Fed ini nahan suku bunga udah lama nih. Udah kelamaan nih. Udah kelamaan. Gitu Jadi ya. sebetulnya tidak ada isu capital outflow. Betul. Oke.
Kemudian kita lihat, benar nggak ada capital outflow? Ternyata harga pasar surat utang negara kita malah masih 101, di atas 100. Oh, malah bagus ya. Jadi ini ada sedikit yang anomali. Biasanya kalau Ini rupiah turun, melemah ini naik. itu karena yield surat utang kita Betul. naik, berarti harganya turun. Ini harganya masih Melemah, naik ini ke nggak atas, naik ya? ininya melemah. Iya. Apa yang saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan, oh ini kayaknya lagi membentuk equilibrium baru terhadap batas bawahnya. Oh, jadi mau dinaikin. Naikin ke 16.000. Ah. Begitu misalnya besok Kemarin saya kan kita happy lah 15, tadinya 13. saya hantem gitu ya. Kan batas atasnya jadi ke mungkin 16.500. 16.000. Ini loh, pelan tapi Padahal itu rontok bener sebenarnya. rontok pelan tapi pasti. Makanya saya ngelihat, waduh. Ya kita hanya bisa berharap lah bahwa Jokowi kan sekarang gimana pun juga kita harus mendukung pemerintahan yang sah ya. Menurut saya Jokowi muncul kenegarawanannya. Iya, iya. Jadi mungkin Jokowi harus belajar gitu. Sekuat Soeharto aja Bisa jatuh. jatuh ya. Dan menurut saya semua itu ada akhirnya. Iya. Dan Lebih baik husnul khotimah lebih baik husnul khotimah gitu, dikenang sebagai ini. daripada kalau konyol gitu. daripada konyol. Dan besok siapapun presiden yang terpilih berarti bisa mewarisi instabilitas ini. Iya. Siapapun ya. Siapapun. Berat Berat juga nih, ya, jadi- Bro. Berat. Aduh. Walaupun- Kayak Diza tadi diam aja nih. Karena ada juga beberapa agak Mau stres, milih saya siapa? mikirin. Ujung-ujungnya udah Kalau teramal. ibu-ibu kan harga barang. Harga barang ngaruh. naik. Harga energi juga Goyang sama, semua, itu juga paling energi. ribut. Nilai tukar nih nggak bisa Nilai- keluar negeri loh nanti lo. Kacau. Iya, iya, iya. Ya, insya Allah Ja. ya. 2 minggu ini banyak terjadi apa ya? Sekarang kan orang lagi banyak berdoa nih. Mesti Iya, banyak iya, orang iya. berdoa yang di masjid, gereja. Orang pada berpikir ya mungkin 2 minggu ini banyak kepentingan-kepentingan yang kembali ke hitoh ya, ke fitrahnya Iya. masing-masing ya. Insya nggak? Allah, mudah-mudahan. Iya. Tadi sunatullahnya harus dalam Bener. pemilu ini diselesaikan. Jadi pada negarawan, gitu kan pesannya kan? Iya. Oke deh, Bung Yanuar, kasih 2 menit, 1 menit, 2 menit closing statement. Ya, kalau menurut saya sih ini persoalannya adu stamina. Dan yang paling meresahkan buat saya, kita ini saya sebagai warga negara nih. Saya sebagai warga negara terus terang gelisah dengan yang terjadi terakhir-terakhir ini. Terutama menurut saya adalah soal konflik kepentingan. Jadi saya sendiri banyak menyoroti, misalnya di saham GoTo tentang konflik kepentingan. Dulu saya menganggap ya mungkin Jokowi nggak tahu gitu, gitu ya. Tapi ternyata Tapi ternyata setelah dia juga melakukan perubahan hukum di MK, jangan-jangan, jadi saya berpikir, oh kalau ini mazhab, iya, iya, iya. mazhab rezim ini, bukan kita ngomongin tentang orang-orang dalam pasukan yang disersi, Jadi gitu loh. cara mainnya memang begitu. Cara mainnya gitu. Dan yang meresahkan buat saya adalah kalau kita sudah punya keinginan dan kita bisa merubah hukumnya, kemudian kita juga bisa menggunakan aparat penegak hukum untuk menangkap lawan politik kita. Menurut saya ini bukan negara yang saya cita-citakan. Betul. Itu dulu prinsip dasar. Jadi prinsip dasar itu harus ada kesetaraan. Ya kan? Bahwa orang kalau salah, mau kawan, mau lawan, salah. Ya. Misalnya saya ambil contoh gitu. Terlepas misalnya SBY. Besannya kena. Dia biarin tuh. Iya. Ya kan dia biarin, itu kan salah satu. Walaupun pusing juga kepalanya. Walaupun kepala dia pusing. Walaupun setelah itu istrinya balas dendam sama Antasari gitu kan. Jadi artinya tapi secara di permukaan dia menunjukkan bahwa ya KPK jalan aja deh. Kalau ini kan gila, ini dibabat, itu dibabat, Iya, ini dibabat. Intervensi. Itu meresahkan buat saya. Dan dari sisi keyakinan saya tentang dunia yang diatur monetaris, ini cepat atau lambat akan membunuh kita. Nah, Skaksternya lama-lama lama-lama. mendekat gitu ya. Mendekat. Kalau sekarang ekonominya bagus, tidak ada yang namanya kepentingan geopolitik dan sebagainya, win-win bisa dilakukan. Mungkin nggak akan ada apa-apa seperti yang terjadi. Yang atas dapat konsesi, bagi-bagi. Yang bawah dikasih bansos. Yang tengah Dapat ya kan? kerjaan lah. Dapat kerjaan. Coba Bang Pompida kalau kita bayangin. Yang atas dapat konsesi, tapi ada konsesi lain nggak kebagian. Dia pengen melakukan hostile takeover terhadap ini. Wih, Ya kan? BPPN lagi dong. Ya kan melakukan hostile takeover terhadap ini. Kenapa gitu? Ya dari sisi sumber daya bahan bakunya
Semua kan ke Cina. Yang di sini kan kita hostile aja. Betul, betul, betul. Ya kan? Ada motif itu tuh ada. Nah, kemudian kedua yang di bawah dikasih bansos, kalau duit bansosnya udah nggak ada, Mau kasih apa? kasih apa? Janji nggak mungkin. Ketiga, kalau hostile takeover ini mengganggu stabilitas, yang ini nggak punya pekerjaan, kita akan ngejolak. Jadi, cuman saya ada optimisnya juga Bang Pobida ya. Saya ngelihat fenomena kita sekarang ini seperti Korsel sih. Korsel tahun 94 sampai 9. Iya, iya, iya. Dan Korsel sekarang tuh maju. Iya, iya. Karena- Jadi biar ada shock terapinya lah. shock terapi. Shock Kenapa? terapinya baru. Karena dengan model negara demokrasi kayak gini memang yang akan kena nanti kelas menengah. Iya. Beda sama 98. Kalau 98 kan konglomeratnya kena, yang kena kelas bawah kan. Oh. Nah, kemungkinan ke depannya kelas menengah. Jadi ketika kelas menengahnya kena, bangun. Supaya pada kuat ya. Kuat. Kelas kuat. Jadi seperti yang Korsel lakukan, terjadi perang kelas. Iya, iya. Jadi kelas menengahnya perang terhadap Kelas yang di atas. kelas di atasnya. Dan Korsel maju sekarang. Jadi kadang-kadang kita juga, kalaupun besok terjadi sesuatu, mungkin ini bagian dari sunatullah juga Iya. untuk kita Supaya lebih baik lagi. supaya lebih baik lagi. Jadi Amin. intinya sih, ya kita lihat aja lah. Siap. Dan Kita tetap lihat positif aja ya. positif. Harus aja. positif thinking. Ya artinya semua nggak ada yang permanen. Ini hanya sekedar satu apa namanya Gambaran ya. Ya semacam Ya ini analisa lah. apa namanya perakiraan gitu kan. Tapi masuk akal, logis dan kita juga harus menjadikan ini satu referensi di dalam konteks kita mengambil keputusan ke depan tentunya. Dan tentunya terima kasih banyak nih Bung Sama-sama. Januar sudah bisa Ya, hadir. terima kasih Aduh. Bung Januar. Ya, Gua Senang sampai terkesima banget. loh dengerin. Sebenarnya ini banyak yang lucu sebetulnya. Iya, cuman lagi Cuman gua kalau bukan. dipotong nanti berubah gitu. Bukan, cuman kita nggak bisa ketawa karena kita juga senang Ikutan, gitu, pengen iya. pengen dengerin Pengen bener apa sih dengerin. ujungnya. Ya lumayan lah. Ini kira-kira satu semester SKS kita udah beresin di Iya, sini iya. gitu. Thank you Bung Januar ya. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Silakan ya. Ya, terima kasih pemirsa udah dengerin tadi nih Bung Januar tentang forecast-forecastnya. Jadi ntar dalam waktu beberapa saat lagi pemilu udah ketahuan nih nanti. Nah, Kedepannya kayak gimana? Nyetok beras apa mau nyetok apa? Oh, enggak Iya. bercanda. Ya udah demikian, saya Ziza Hamzah dan Bomi Dayatullah, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.